Akan eksepsi dan saya kira udah dibacakan lah itu kan, karena dia jam 10 kan, masih live sekarang ya, dan kita tunggu nanti reaksinya seperti apa, lalu kemudian posisi kasusnya akan lanjut seperti apa, karena kemarin itu kan menurut NN banyak yang dipotong-potong. Tentu penjelasan di hari ini akan dijelaskan secara konkret bahwa itu tidak ada. Dia rasa-rasanya Selasa depan dua aja ya. Selasa depan, setelah itu selesai urusan saya mungkin saya akan datang. Tapi besok Fadel ya. Besok Fadel. Jam berapa ya biasanya ya kemarin? Ya sekitar jam 1-an sih. Jam 1-an ya kemarin ya. Udah, insya Allah besok saya akan meluncur ke PN Jakarta Selatan untuk lihat Fadel, dan kami akan fokus di persiapan menjelang pledoi kami, dan saya yakin sekali lagi Nikita Mirzani harus berani bersuara, harus berani ungkap siapa di belakangnya. Jangan saya lihat ya, setelah hari Selasa yang lalu Oki datang, besoknya dia undang si Loli. Ya itu saya lihat terbaca gitu, diduga ini ada sesuatu gitu loh. Mengambil hati, kasih ini pakai baju SMA, udah Loki. Kau itu ya, aduh, nggak bisa dipercaya mulut kau. Kau ngomong begini, video call sama istri saya, nggak bisa dipegang nih mulutnya. Tapi saya bilang udahlah, kalau memang Oki terlibat Nikita, sebut. Kalau memang terlibat di situ jaringan mereka, misalnya ada yang lain di luar Oki, sebut. Begitu juga dengan sebaliknya Reza Gladys, sebut. Ada kaitan dengan Eni Sagara, Sheila Saukia, sebut. Kenapa nggak disebut? Nggak selesai urusan ini. Nah, untuk Fadel, saya udah bilang kamu harus berani bersuara Ananda, supaya terang peristiwa yang kamu alami ini peristiwa apa sesungguhnya. Itu. Oke, kemarin Iya, karena katanya di dakwaan itu ada nama dokter disebut-sebut ya. Nah itu berarti kan ada rangkaiannya. Menurut saya si NM harus bercerita juga gitu. Kalau ada keterlibatan dokter ya ceritakan. Kalau ada keterlibatan Oki ceritakan. Bagaimana dengan dugaan dia ada sesuatu yang tidak benar di produknya si Reza Gladys, ceritakan. Bagaimana kaitannya dengan Sheila Saukia, ceritakan. Jangan berhenti di dia sendiri, karena akan merugikan dia. Itu kalau dari saya. Bang. Saya juga minta tolong Pak Prabowo. Jadi mungkin Bapak sekarang fokus pada konsen korupsi ya. Tapi ada kita duga juga penegak hukum yang memainkan hukum. Bayangin 2 hakim sudah dipindahkan dari PN Jakarta Utara yang menyidangkan kasus saya, sudah dirapim, sudah 1,5 bahkan 2 bulan tidak pindah-pindah. Padahal itu dalam aturan SOP sebulan harus keluar. Tiba-tiba kemarin sempat keluar itu Pak Dian, tiba-tiba masuk lagi. Nah, dibilang ditunjukkan suratnya. Mereka lupa, rupanya terbaca permohonan hormat. Ya ada apa ini? Jadi jangan nanti yang besar diberesin, yang bawah orang bermain. Begitu juga dengan NM. Ya, NM wajar dia bersuara. Jadi saya kira Pak Prabowo harus punya tangan, dan saya yakin beliau kan orang intelijen, beliau orang jenderal, kepala negara, pasti tahu kasusnya. Ya kita minta tolong, equal lah. Equality before the law, samalah di mata hukum. Saya jelas-jelas pendukung Prabowo. Keadilan Sangat layak. Richard Lee dulu waktu ditanya kan minta juga ke Presiden Jokowi, buat juga minta permohonan ke Kapolri. Biasa, ya kita mohon. Kadang-kadang kasus yang begini nih kalau tidak diatensi oleh mereka itu kadang-kadang bermain di bawah. Makanya kita berharap Pak Presiden yang sekarang konsen pemberantasan penegakan hukum, pemberantasan korupsi, jangan dikorupsi aja Pak, tapi diberantas juga pelaku-pelaku kriminal, termasuk dugaan pelecehan seksual, dugaan misalnya pemaksaan kehendak, pemaksaan hukum di kasus misalnya kalau kita mengatakan dia tidak bersalah, mohon dibuat tim khusus untuk mengawasi. Oke. Oh iya, kalau mereka mensupport Nikita kemudian datang, saya kira sah-sah saja. Tapi kan tidak akan berpengaruh juga bagi penegakan hukum sepanjang jaksa bisa membuktikan bahwa
apa yang dituduhkan kepada Nikita itu bisa difaktakan di persidangan. Itu saja. Memang ada pressure tekanan dari luar sebagai rasa simpati, tetap saja nanti acuannya di pengamanan kepolisian. Barangkali itu. Bang, ini juga lagi viral soal JPU 3. JPU itu pakai masker, Bang. Itu hal biasa juga sih dalam Di sini juga, tapi seharusnya kan ketika mereka berbicara, bertanya, mereka harus buka. Kuasa hukumnya Fahmi bisa ngomong, tolong yang mulia maskernya dibuka, kami ingin kenal supaya orang mengenal, loh ini hakimnya loh, ini hakimnya loh. Kan belum tentu negatif juga, kalau itu kan positif. Kami ini udah tiga kami kenal udah. Pak Dian, Pak Sidalahi, Ibu Sofia, udah tahu semua. Ya, oke. Oke.